Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi dan semangat belajar. Berjumpa lagi dengan Umuman di Umuman Sharing. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi penggunaan formula di Excel. Itu untuk menentukan hari dan tanggal dengan tahun Hijriah dalam bahasa Arab, kemudian hari atau tanggal Hijriah dalam bahasa Indonesia atau dalam tulisan Latin, dan hari serta tanggal atau penanggalan Jawa. Nah, sebelum dilanjut silahkan untuk di like, di komen, dan di subscribe. Nah, di Indonesia itu kan ada beberapa tanggal, ada beberapa kalender. Yang pertama kalender Masehi, kemudian kalender Hijriyah baik dari bentuk tulisan Arabik maupun tulisan Indonesia, serta kalender Jawa. Masih ada yang lain tapi yang bahas ini aja. Nah, di Jawa itu sebelumnya kita membutuhkan beberapa tabel bantuan. Yang pertama, kita punya tabel bantuan hari pasaran di Jawa, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Nah, kenapa? Kemudian Legi hari pertama, Pahing hari kedua, Pon hari ketiga, Wage keempat, dan Kliwon kenapa enggak 5 tapi 0? Nah, karena kita menggunakan mode. Nah, asal usulnya adalah secara numerik tanggal itu dimulai dari angka 1, itu jatuh pada tanggal 1 Juni tahun 2000, tahun 00 atau 00 itu tahun 1900. Jadi jika secara numerik nomor 1 itu tanggal 1 Januari tahun 1900. Kemudian kenapa kok 5? Nah, ini kan bisa dibagi nih. Hari ini secara numerik berapa? Nah, secara numerik itu adalah 44.511 hari. Nah, ini kan sedangkan hari Jawa itu kan ada 5. Ya, maka kita bisa menentukan Legi, Pahing, Ponnya itu menggunakan mod hari secara numerik dibagi 5, yaitu kita mencari sisa pembagian 5. Hari ini kebetulan hari Legi, jadi mod 1 itu Legi, mod 2 sisa pembagian dari 5 itu, kalau sisanya 1 Legi, kalau sisanya 2 Pahing, sisanya 3 Pon, dan kalau sisanya 4 itu Wage, dan ketika habis atau kelipatan 5 adalah pasaran hari Kliwon. Oke, paham ya? Nah, untuk hari alasannya itu. Kemudian untuk nama bulan kita tuliskan dalam bahasa Latin. 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 3 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 Sa'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, dan 12 Dzulhijjah. Sedangkan untuk ditambah dengan bulan Jawa yaitu Suro, Safar, Mulud, Badu, Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Syawal, Dzulqa'dah besar.
Nah, itu nama-nama bulan yang kan kita butuhkan, yaitu dengan rumus formula bantu. Nah, sekarang langsung ke contohnya yuk. Nah, sekarang kita akan tanggal Masihnya contohnya adalah 17 Agustus 1945. Nah, kita akan mencari tanggal Hijriahnya berapa. Itu gampang saja, kita dengan teks. Kemudian tanggal yang akan kita cari Hijriahnya. Nah, ini yang perlu, yaitu kode tanggal Hijriah yang ada di Excel, itu ini 11704001 kurung siku. Nah, kita mau nulis formatnya kayak apa, kita pakai hari D, nama harinya kita tulis D nya 4, kemudian koma, tanggalnya kita D nya 2, kemudian bulannya M3, M4, dan tahun secara komplit. Nah, sekarang formulanya kayak gini, silahkan diperhatikan, dari screenshot boleh di. Nah, kita akan ketemu ini kurang strip. Nah, formula seperti ini. Nah, ketemu adalah hari Jumat 9 Ramadan tahun 1364. Ini silahkan dilihat lagi untuk formulanya. Teks G terus ini kode Arabik untuk di Windows, kemudian nama harinya, koma hari ini kalau jadi ketemunya hari Jumat 9 Ramadan tahun 1364. Nah, sekarang kita akan cari untuk ini kan masih nulis pakai bahasa Arab ya, Jumatnya, Ramadannya masih. Oke, kita langsung teks. Ini yang kita akan cari, kita tetap pada mengacu pada tanggal Masehi. Kemudian kita mau nyari hari. Hari dalam bahasa Indonesia itu $in ID. Nah, kode Indonesia adalah ID. Kemudian formatnya tanggal, jangan lupa depan tanda kurung siku harus ada petik 2 titik. Mantap. Nah, kita sudah nemu dengan ini kita ketemu hari Jumat. Itu silahkan lihat teks, klik tanggal Masehinya, kemudian dolar, kurung petik 2 kurung siku buka dolar strip ID, terus kemudian format harinya yaitu hari Jumat, sama kan. Nah, kita tambahkan tanggalnya, kita tambahkan dia. Nah, dan kita kasih koma di belakang tanggal, di belakang nama, kemudian dan formatnya bagus ya, teks. Kita mau nyari tanggalnya dulu. Ini tanggalnya sama, tetap menggunakan Ramadan tanggal 9. Nah, Ramadan yaitu dolar strip
11 70401 kurung tutup siku, kemudian tanggalnya kurung titik tutup. Nah di sini sudah besok, hari Jumat, hari dan tanggalnya. Nah silahkan diperhatikan. Nah ini kita ambil tanggal, kemudian teks. Terus kita mengambil bulannya. Nah bulan menggunakan nih, bulan dalam bahasa Indonesia itu Muharram Safar, bukan tulisan dalam Arab ya. Nah, kita dan lagi spasi kurung tutup dan nah karena kita akan mengambil ini, kita menggunakan formula indeks. Kenapa indeks? Karena kita sudah tahu ini ada 12 baris, kita mengambil kolom baris ke berapa dari bulan itu, kemudian kita ambil kolom kedua. Nah, array indeks. Nah, arraynya apa? Arraynya ini kita blok sampai jauh aja dan ini bisa di copy. Kita kunci. Kemudian apa? Row number-nya berapa? Row number kita menggunakan lagi kita teks. Tag, kemudian kemudian teks ambil dari sini lagi, kemudian kita mengambil kalender secara Hijriah, kurung tutup siku, kita ambil M-nya 2 saja. Kurung tutup buka, kemudian kurung tutup. Nah, kita mengambil row-nya ini number row-nya sudah, kita ambil kolomnya yaitu 2. Kurung tutup indeks. Nah, value, inilah kurang, dolarnya kurang. Nah, kita sudah ngambil ini Jumat 9 Ramadan tahun 1900. 9 Ramadan. Nah, kita ambil tahunnya ya langsung saja tahun. Teks lagi ambil ke sini, kita pisah-pisah, ketik membuka dolar strip 1170401 kurung siku tutup years. Oke, kurung petik tutup, mantap. Nah, jadi sudah ketemu, ini sudah selesai. Itu hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364. Jadi yang bisa membaca Arab gundul bisa membaca ini. Nah, ini adalah formulanya, silahkan dilihat. Kita kecilkan ya biar kelihatan semua. Masih kurang kecil. Nah, ini formulanya. Cukup panjang tapi gampang, itu kan hanya teks dan indeks saja. Silahkan dilihat, silahkan di screenshot. Langsung kita kembalikan lagi ke D. Nah, itu sudah kalender Arabik, sudah kalender Hijriah bahasa Indonesia sudah. Kita ke
Jawa untuk menentukan kotak hari atau tanggal pasaran. Kita akan gunakan formula ini. Nah, kita cari harinya dulu, yaitu hari Jumat. Kita tulis hari berbahasa Jawa. Nah, kita di sini dalam bahasa Jawa itu sudah dikenal ya, jadi itu menggunakan kode JV. Kemudian D petik kurung. Nah, itu semua. Kemudian kita tambahkan nama pasarannya. Kita pakai dan teks. Kita pakai VLOOKUP. Nah, ini kan kapan kita menggunakan VLOOKUP, kapan kita menggunakan indeks. Nah, kalau VLOOKUP kita belum tahu kita mengambil line keberapa. Kita ini sudah tahu kita mengambil line 1, 2, 3, 4, 5. Untuk line 1, 2, 3, 4, 5 kita bisa menggunakan indeks, tapi kan kalau yang ke line kelima kita tidak bisa karena 0. Kalau untuk indeks itu yang digunakan hanya angka numerik, angka absolut, integer di atas 0. Oke, nah VLOOKUP. Kita VLOOKUP menggunakan hari. VLOOKUP ini kita menggunakan mod. Sisa pembagian 17 Agustus bagi 5 sisanya berapa. Kemudian tabel yang kita ini akan diambil. Jangan lupa dikunci. Kita mengambil yang kedua dan 0. Nah, ya jatuh itu hari sudah ketemu. Itu hari Jumat Legi, jadi mod 17 Agustus, mod 5 dari 17 Agustus adalah 1. Nah, ini untuk formulanya, silahkan diperhatikan. Kita menggunakan teks, ambil harinya, kemudian VLOOKUP untuk mengambil hari pasarannya. Oke, Jumat Legi. Nah, terus kita lanjut ke hari dan tanggal Jawa. Oh ya, untuk hari bulan ini kita ada di tahun 1000. Bentar, coba cek berapa hari ini. Hari ini secara ramah sekali adalah 1443. Tahunnya adalah 1000. Tahunnya ada 1400. Nah, ini kan antara tahun Jawa dengan tahun Hijriah ada selisih 512 tahun. Lebih cepat tahun Jawa. Nah, yuk kita lanjut. Nah, kita kan harinya sudah ini ya. Nanti kita tinggal gabung. Kita nyari tanggal kalendernya dulu. Nah, kalender ini juga sama dengan yang ada di sini. Ada yang di sini, kita kopikan aja. Kita kopikan dulu. Nah, hanya saja kita akan ngambil yang di ketiga. Oke. Jumat Legi, kemudian kita ambil ini gitu dari 9 Ramadan, 9 puasa. Kita ambil semuanya dulu kecuali hari ya. Yang kita ambil dari sini. Kita ambil, kita buat. Dan apakah sudah ada benar? Nah, kodenya double. Nah, 9 Ramadan. Karena masih menggunakan Ramadan, kita modifikasi ya.
caranya kita berubah. Dari mana yang kita indeks? Nah, indeksnya kita ambil yang kolom ketiga. Karena kolom pertama, kolom bahasa Indonesia tadi ini, kemudian kita mengambil jawaban, jadi kita ambil kolom ketiga. Nah, sedangkan padahal tahunnya adalah selisih 500. Kemudian kita tambah 512. Silahkan diperhatikan. Nah, jadi itu sudah selesai. Ini cara menghitung tahun Jawa. Nah, sekarang kita lihat pada hari ini berapa ini adalah 11 11 21 11 11 21 itu 11 November tahun 2021 jatuh pada hari Homsiyah atau Kamis. Kemudian Rabiul Tsani, Rabiul Akhir tahun 1443. Hari Kamis tanggal 6 Rabiul Akhir tahun 1443. Jatuh pada hari Kamis Legi 6 Ba'da Maulud tahun 1955. Nah, ini cara ngitung weton. Nah, kalau Kamis Legi, Jumat Pahing, Ingat Pon, nah itu kan orang Jawa namanya weton. Kita bisa melihat, bisa cari weton seseorang atau hari-hari tertentu. Nah, kita ngitung bisa menggunakan formula ini, ya. Jadi dengan sedikit modifikasi dan kreasi, kita bisa mencari sesuatu dengan menggunakan Excel. Ini sudah pasti benar. Hari ini adalah Kamis Legi 6 Rabiul Akhir atau 6 Ba'da Maulud tahun 1955. Ada yang mau nyari tanggal lahirnya? Nah, yang lahir pada 28 Februari tahun 2000. Nah, itu jatuh pada hari Senin. Senin Idul Qodah. Qodah 1420 atau jatuh pada hari Senin Wage 22 Dzulqa'dah tahun 1932. Nah, jadi kita bisa lihat tadi hari kemerdekaan jatuh pada Jumat Legi 9 Ramadan. Jadi kebetulan. Jadi Indonesia merdeka itu di hari Jumat, pas masih dalam kondisi puasa, insyaallah berkah. Untuk yang mau butuhkan file ini silahkan kita bagi-bagi deh ini, tapi jangan untuk yang aneh-aneh ya, di luar tanggung jawab pembuat Excel ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ingin mengunduh file ini, silahkan hubungi Telegram @om_moemoen_sharing dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oke, billahi taufiq. Cukup sekian untuk perhitungan cara ngitung weton secara milenial.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, the power of zero.